Tes, tes. Satu, dua, tiga. Tes, tes, tes. Corporation. Ya, di ayat aja kan. Kalau di NDA juga langsung belakang, Mas. Ya, kalau di kalender ambil jangan masuk ke saham, langsung kalender. Kalau misalkan kita tes di RPI ya. RPI lambat kali. Oke, Bang. Tempat dan waktu. Kita lihat dulu di RPI ini. Kita lihat. Blender. Nah, ya. Beton SDRA ya. Oke, teman-teman, untuk acara investor gathering kita pada hari ini kita persilakan kepada chef kita untuk mengambil tempat. Bagi teman-teman yang ada di luar daerah, silakan bergabung dengan FCC. Oh ya, Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materinya, ada yang kira-kira perlu ditanya nggak? Di dua materi apa ya? Keluhnya apanya boleh ditanya? Apa? Saya coba tanya jawab dulu. Karena ini kita coba bicara tentang sikap. Sikap kita ini kan menjelang pilpres, pileg. Jadi sikapnya yang bagaimana? Ini yang lebih penting kan? Jadi kalau sikap ini banyak jangan gini. Ada memang emiten-emiten yang jalan bergerak, tapi sebenarnya itu bukan bergerak. Hati-hati, itu hanya riak-riak aja. Itu bisa kita lihat dari value-nya, dari volumenya. Kita tengok sekarang volume semuanya kecil-kecil kan? Banyak yang volume gede-gede. Artinya apa? Sekarang yang masuk dengan jumlah besar itu kayaknya menahan diri. Di dalam pilpres ini banyak yang menahan diri. Jadi banyak investor yang menahan diri sampai dengan jelas kondisi menjelang pemilu ini bagaimana. Karena pertama dulu terpisah, pilpres, pilkada semacam terpisah, ini digabung. Apalagi pilpres ini isunya kuat, bahkan dua pasang ini
pilih ini haram, pilih ini halal. Jadi hitam putih dibuat. Ya kan? Jadi sampai sedemikian rupa sehingga pemain besar ini menahan diri. Jadi kalau kita bicara surfing kita di pasar modal ini, kita jangan surfing di riak. Kita tuh kalau berselancar itu kan di ombak. Di riak itu nggak baik. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini ombak atau bukan? Jadi lihat aja volume sama value yang besar-besar. Terus betul-betul kita kan sudah pernah belajar kombinasi antara stokastik sama MA. Kita sudah pernah kita bahas bagaimana kita menganalisa dengan MA dan stokastik. Jadi untuk keadaan menjelang pilpres ini, coba lebih confirm. Biasanya kita kan asal sudah membentuk cross dikit ataupun belum golden cross tapi candle yang sudah tutup di atas, kita sudah berani masuk. Ini tuhan untuk sampai dengan pilpres ini kayaknya kita harus di satu tingkat di atas itu. Artinya betul-betul jadi golden cross, yaitu betul-betul candle menjadi di atas. Jadi kita kemarin itu memang sempat kadang-kadang bau-bau aja kita nggak masuk. Ini bau-bau mau uptrend kita nggak masuk. Ini harus betul bau, betul-betul uptrend baru masuk. Jadi itu untuk mencegah kita tuh nyangkut. Sebenarnya untuk mencegah nyangkut aja. Kayak tadi malam saya sudah lihat RAM, LSIP, PWPT, Soci, apalagi TBRA, semuanya uptrend. Cuman hari ini dia koreksi. Jadi kalau mau masuk trend sore ini bisa. Hari ini koreksi dia. Tetap koreksi. Semua koreksi. Saya udah lihat semua koreksi. Makanya semua saham yang saya lihat tadi malam itu ada di breaking high. Kita kan melihatnya kan di breaking high. Itu ada di breaking high. Cuman semuanya hari ini koreksi. Dari teknikal kita lihat semuanya koreksi. Dan betul tadi siang saya lihat jam 11 semua koreksi. Trump kemarin yang udah naik, LSP kemarin yang sudah naik bagus, hari ini koreksi. Nah hasil koreksi hari ini, kita lihat koreksinya bagaimana. Tapi tadi sebelum Jumat saya sempat buka, itu masih potensi naik. LSP masih potensi naik, Trump masih potensi, volumenya kita lihat juga bagus, value-nya juga bagus, itu masih ada potensi naik. Jadi cuman kita betul-betul harus tahan diri sekarang. Jadi kalau ada yang sudah beli PTPP juga, PTPP itu bagus, dia betul-betul memang gerak naiknya betul-betul gerak naik, bukan. Cuman ya kalau kita lihat gerak naiknya memang beda dengan pola-pola dia yang lama. Karena kita lihat sekarang ini kita tipe pres ini kayaknya pun dia agak berat untuk naik karena banyak yang menahan diri di sini. Walaupun iya orang begitu masuk naik 2-3% sudah kuat. Jadi hanya ini aja, nggak berani tahan lah, nggak berani tahan seminggu 2 minggu mereka nggak berani tahan. Kita tengok dari kalau misalnya di RHB itu ada yang bisa kita tengok, misalnya ada menu apa namanya? Kalau di RHB ini ada menu ini ada yang ini counter broker ini, jadi kita bisa lihat broker mana yang jual, broker mana yang beli. Itu seperti apa namanya? Seperti main poli. Jadi lempar-lempar bola. Jadi ujung-ujungnya antara transaksi jual beli itu ya imbang-imbang gitu aja. Jadi harganya juga tidak pernah naik. Jadi
ya agak lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati, memang bukan kita minta rugi, bukan. Artinya lama uang di situ. Kita maunya kan begitu kita ambil posisi buy sekian lot, maunya besok lusa kan naik terus, tidak naik. Ini mungkin ini naik 2%, turun 1%, turun besok turun 1%, minus 1%, ya gitu-gitu ya dulu sampai nanti betul-betul. Karena apa? Sekarang banyak yang kayaknya masuk pagi jual sore. Dari kita tengok dari histori perdagangannya, masuk pagi jual sore. Contoh kemarin hari Kamis Trump pagi naik sampai berapa persen, sorenya tutupnya minus. Jadi orang mengangkat, memang antriannya puluhan lot. Kalau kita tengok Trump kemarin. Hari ini, Trump juga masih bagus, tapi minus. Nah, ini memang kondisi dia, Trump hari ini memang harus turun. Karena banyak yang buang. Dan luar biasa, jumlah buang ini juga luar biasa, bukan sedikit. Jadi dia turun, kalau Trump ini bisa masuk sore, kalau nggak sore ini besok pagi, kalau nggak sempat masuk sore ini, Senin pagi bisa. Tapi secara teknikal, turunnya lumrah. Ada yang ditanya kira-kira? Sebelum kita coba bahas semua saham-saham yang kita rekomendasi dalam minggu kemarin. Ada yang tanya, Aurel, apa yang perlu ditanya? Ini banyak yang nyangkut ya. Kita bahas porto bisa juga, porto siapa misalnya beli nyangkut, kira-kira gimana, harus cut loss atau harus pertahankan. Gimana? Ada master ya di depan. Dan lebih sedang jalan. Ada yang ditanya? Produk nggak bagus. Udah tahu? Ya, roda nggak bagus. Ya, nah apa yang bagus roda? Gimana tak bagus? Untuk grafiknya nggak cantik. Ya kan? Iya. Jadi kemarin itu ada yang nanya ke saya, minta, saya bilang orangnya, minta belajar analisa volume. Bagaimana analisa volume? Dia bilang begini, nggak usah belajar analisa volume, karena analisa volume bukan nggak penting, tapi ibaratnya gini, kita menggambar dengan pinsel dulu. Menggambar dengan pinsel dulu, kalau gambar hasilnya bagus, analisa volume itu pewarna, biar indah. Tapi kalau gambar dengan pinsel dan takarayam, kita pakai pewarna, ya jadi takarayam berwarna kan. Jadi gitulah analisa volume. Jadi kalau kita belum bisa menganalisa harga, nggak usah belajar analisa volume dulu. Jadi pusing. Analisa volume, analisa harga sekarang itu nggak repot kita belajar. Kita tinggal belajar aja analisa teknika, indikator, candle, sama ini nggak beres itu. Karena kita belajar analisa harga jatuhnya di situ juga. Jadi ngapain kita belajar? Bukan ngapain belajar, perlu tahu bagaimana kita menganalisa harga, tapi kalau tidak bisa bicara indikator, sudah cukup. Dan indikator itu nggak usah banyak-banyak. MACD, stokastik, RSI, CCI itu konsepnya sama. Itu konsepnya sama, bentuknya sama, perkiraannya semua sama. Jadi kalau kita pakai 4 yang sama itu, kan boros. Jadi ambil satu. Yang paling umum orang pakai itu stokastik. MA kenapa kita pakai MA? MA kita itu adalah arah. Itu arah, kompas. Harganya lagi turun atau lagi naik. Sedangkan stokastik, momen. Kapan kita masuk, kapan kita keluar. Jadi kita udah tahu arah, udah tahu kapan di mana pintu kan. Pintu masuk, pintu keluar. Arah udah tahu. Itu cukup. 2 indikator itu sudah cukup. Volume boleh. Belajar volume.
apabila analisa ini kita sudah bagus. Yaitu bentuk candle, apa yang dimaksud candle begini, gimana, ini begini, gimana, ini apa maksudnya. Ini hanya tiga hal ini kita sudah paham betul, baru kita belajar analisa volume. Kalau enggak, kita masukkan lagi analisa volume ke dalam, nah kacau balau. Jadi nggak tahu bisa memisahkan volume sama harga, karena dia dua hal yang terpisah. Ada orang menentukan harga dengan ini sampai mana, nanti harganya akan sampai mana, itu kan bisa dilihat dari analisa volume. Dan analisa volume ini kan juga bukan analisa hari ini atau besok atau kemarin, tapi kan secara satu harus lihat volumenya bagaimana dia bermain. Jadi analisa volume ini, makanya dari awal kita belajar analisa dinamika, saya nggak pernah masukin indikator volume di bawah itu nggak pernah. Karena kalau melihat volume nanti jadi ini. Terus seperti screening ini kita pakai breaking high. Saya nggak pernah mengarahkan ke volume ini. Saya selalu mengarahkan ke value. Jadi volume hampir kita nggak pernah bahas kan. Mungkin kalau ikut-ikuti saya nggak pernah bahas volume. Karena apa? Kalau bahas volume nanti jadi pecah konsentrasinya. Selalu saya bicarakan masalah value. Jadi uang besar, kita bicara uang, jumlah uang yang masuk, bukan dengan volume yang masuk. Hari ini misalnya kayak Telkom hampir dengan 253 miliar dagangannya. Jadi yang kita lihat adalah value. Karena kalau misalnya value Unilever dengan value value Trump, itu kan luar biasa. Kalau Trump misalnya masuknya 500.000 lot, harga sekian, Unilever 500.000 lot, itu besar mana secara volume? Tapi imbang kan? Secara volume imbang, secara uang luar biasa di Unilever kan? Nah jadi kita nggak bisa bicara volume. Karena volume itu dia nggak bisa berdiri sendiri, karena dia terkait dengan harga dia. Dia kan ada harga. Jadi bisa jadi Unilever 100.000 lot lebih besar daripada 500.000 lot dari Trump. Karena value-nya kan beda dari harga. Unilever berapa selembar? Atau gudang garam? Gudang garam yang masuk 1.000 lot? Ya kan? Itu 1.000 lot. Jadi nanti kalau kita bicara analisa volume, kita harus bicara bid offer. Dan nanti arahnya ke bid offer. Bid offer itu kan volume yang nanti. Bukan uang. Itu barang yang nanti. Dominannya berapa? Mungkin ada baca tadi malam saya share tulisan. Jadi bagaimana kita melihat bid offer itu. Karena musim-musim caleg, kami kan musim caleg. Jadi kalau memilih saham berdasarkan bid volume seperti memilih caleg berdasarkan baliho dan janji kosong, kan? Karena bid offer itu bisa didesain oleh pemain besar, bisa didesain, ditempel dulu gede-gede, nanti dikabur. Seperti kita lihat, ini antriannya gede-gede ini, offernya kecil-kecil, ini pasti peminat tinggi. Begitu kita masuk, ya kita awal hilang, cangkul lah kita. Jadi bid offer itu billboardnya orang caleg. Jadi dari awal kalau memang jeli lihat, saya nggak pernah bicara volume, saya bicara value. Baru teknika. Kenapa MA? Ini taulas kemarin ya, taulas beberapa bulan yang lalu. Kenapa MA dengan stokastik? MA itu arahnya, stokastik intunya. Gimana kita masuk, gimana kita keluar. Bahkan saya mengajak kita bahas dua tahap. Tahap pertama itu memang betul-betul kita di atas FH100 kita masuk. Yang ke tahap kedua ini kita sudah bicara dari tahap di bawah FH100 kita sudah bisa masuk. Jadi kalau misalnya seperti ini,
Nah, tempoh hari kita kan belajar tahap pertama, kita masuk wajib di atas masuk ini. Artinya, selama ini masih di atas ini masih masuk aspek. Di bawah ini kita mengabaikan. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk. Bagaimana kita masuk mulai dari bawah? Nah, cuman kalau memang kita masuk seperti ini, artinya kita harus nambah 1 MA. Ada namanya MA 5. Ini MA 5 ini. Kita sudah belajar bagaimana kita masuk mulai dari bawah. Artinya, kalau kita masuk dari sini, ada momen di sini kita silap. Ada kemungkinan seperti kita silap. Jadi kita coba belajar. Sudah kita belajar orang masuk, ya. Sebenarnya kita sudah masuk pada awal. Kita sudah masuk mulai bagaimana kita masuk mulai dari bawah. Pertama kelas masuk, ya udah ikut. Kita masuk dari sini kan? Kita masuk ini. Tapi kita sudah masuk dari sini. Ini kita abaikan. Sekarang kita sudah mulai masuk dari sini. Ini kita sudah mulai masuk dari sini. Jadi bagaimana kita, kalau kita bisa profil sampai kemana ini, jadi kita bisa ambil juga. Jadi kelas kita sudah 2 tahap, sudah masuk tahap kedua. Jadi tinggal kita review. Bahkan kita sudah bisa buka investing 4 layar seperti ini. Sudah bisa ya. Jadi ini kita buka, ini per jam, ini per hari, ini per minggu, ini per bulan. Jadi kalau kita mau masuk, kita tengok Trump. Nah, hariannya masih bagus, masih naik. Mingguannya memang belum terbentuk naik. Kapan mingguan bisa masuk? Kalau sudah terus baris ini dari bawah, model terus ini belum terbentuk. Tetapi kita sudah berhasil. Tapi mendekati masa pemilu ini, lebih baik kita tahan diri juga. Sampai betul-betul dia bisa masuk. Boleh. Karena kita isu pemilu ini kan agak daripada masih lama-lama di bawah seperti ini, ini berapa minggu nih, hampir 2-3 bulan kan? Jadi lebih baik kita menunggu betul-betul dia cross sampai itu garis di atas seperti ini lah, ini aja. Nah, kenapa hari ini saya bilang bisa masuk sore? Ini per jam. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 5 ya. Per jam, ini tanggal 5 mana? Ini tanggal 5. Ini tanggal 5. Nah, ini tanggal 5. Ini Trump kemarin turun sampai ke bawah. Artinya memang kemarin Trump itu harus turun. Dan hari ini lagi turun sedikit lagi. Jadi sore ini kalau masuk Trump bisa. Tapi nggak bisa kalau memang mau masuk Trump ini untuk sementara sampai dengan pemilu ini boleh yang lama-lama. Boleh yang lama-lama, kalau memang grafik per jamnya sudah cross dari atas, sudah dead cross ini dari atas ini, ada dead cross berarti dari atas ke bawah. Golden cross kan dari bawah ke atas. Nah, statistik per jamnya sudah dead cross dari atas, lepas. Jadi bisa kita aja ini bisa main 1 atau 2 hari. Memang profitnya nggak banyak, kita 2-3%. Bagusnya memang kalau yang pakai dana limit, ini harus betul-betul tertib di sini. Kalau itu hutang kan, yang lama. Jadi kalau kita mau main dari bawah, kita tambah MA 51, pedoman kita mingguan, kita nggak lihat lagi harian. Jadi kita melihat mingguan. Kalau mingguan dari bawah kita sambil sama. Baru bisa tengok hariannya. Hariannya juga seperti ini. Artinya dia sudah tinggi lama. Momennya kapan? Momen tinggal nunggu per jamnya. Karena dari bawah ke atas ini bisa 1 hari atau 1 hari setengah. Itu full. Jadi pagi ini, sore dari sini. Jadi kalau hanya ini di atas, tunggu ke bawah, sore bisa masuk.
atau besok paginya kita masuk. Yang penting apa? Ini seirama ini sama ini. Ini bulanan boleh kita misalnya masih di bawah seperti ini ada potensi naik. Apapun di atas itu boleh. Artinya kita kalau kita mohon ini tidak terkait sama pemilu ya. Kita tengok misalnya ekonomi kita, negara kita aman-aman aja, isu negatifnya nggak ada. Kalau misalnya apa ya, yang seperti ini masalahnya LSIP. Nah, LSIP dia kan nggak ke bawah bulanannya. Harganya juga biasa. Hari ini biasa, dia harus turun dulu sampai sore harus ke bawah, tapi penghasilnya Selasa baru bisa masuk. Sampai harganya bagus, bulanannya juga bagus. Nah, mingguannya tidak sama, nggak apa-apa. Tapi kalau mingguan dan sekiranya seperti ini juga, mingguan seperti ini kita bisa hold sampai 3-4 bulan. Baru bulannya full dari sini ini kemarin. Ini kemarin kalau kita hitung-hitung berapa bulan coba lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan. 7 bulan. Dan kita bisa lihat profitnya di atas 50%. Bisa dapat 50% profitnya. Kalau kita hold demikian. Cuma kalau kita ngambil di sini, turun kemarin juga luar biasa. Ini harus berat loss. Ya kan? Kita akan kehilangan 50% kalau nggak kita loss. Contoh misalnya ada yang nyangkut di LPPF. Itu kan jauh nyangkutnya. Karena untuk kembali, kalau misalnya di sini kita beli, posisi di sini kita beli dia dulu. Ini ternyata kembali sampai hari ini belum dapat. Dari 2014 sampai hari ini sampai ke hari ini. Jadi kan luar biasa untuk nyangkut. Sudah 5 tahun. Makanya harus segera buang barang. Ataupun ya, kalau sahamnya bagi dividen, tambah aja uang di situ, kita ngambil dividen aja lah. Jadi, yang mendadak jadi investor. Dari trader menjadi investor. Jadi kita bermain, kalau kita masuk, lihat mingguannya. Kalau mingguannya di atas seperti ini, di sini posisi masih, tinggalkan dulu. Kalau mingguannya sudah di bawah seperti ini, terima hariannya. Hariannya sudah membuat crossing di sini, artinya potensi naik. Dengan cara MA5 sudah menyentuh MA20, sudah golden cross. Atau harga candle hijau terus di atas MA20. Walaupun masih di bawah MA100. Itu syarat mutlaknya. Misalnya, ada contoh misalnya kita lihat, ini kita pikir sudah bisa masuk kan? Tapi nggak bisa, kenapa? MA5 nya belum tentu MA20. Dia harus MA5, golden cross MA20, dan harga sudah di atas MA20. Baru boleh kita masuk. Artinya betul dia sudah mulai balik arah. Berapa tinggi dia balik arah? Kita hanya bisa melihat adalah bukit-bukit terdekat sebelumnya. Misalnya ini atau mingguan, tadinya semacam. Ini adalah bukit sebelumnya. Atau ini dulu lah ke 1400. Sekarang ini ada ini ada 1200 ya. Ini ke angka 1400 tapi dengan 1000 lebih. Dari 1400 ke dan 1500-an. Ada yang tanya? Kira-kira? Ada di bawah. Ya, ini contohnya. Ini 5, 20, 100. Nah, ini hampir menjadi golden cross. Walaupun belum golden cross,
Terus ini. Apapun ini untuk jamnya, ini sudah